Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, selamat siang, selamat sore, tergantung rekan-rekan lihatnya jam berapa. Perkenalkan, saya Robi Yunanda Armanegara, asli dari Yogyakarta, namun saat ini saya bertugas di PT Perkebunan Nusantara 7, kantor direksi, dan di bagian operasional sawit dan teh. Dan untuk saat ini, saya menjabat sebagai Kepala Subbagian Sipil dan Traksi. Traksi ini meliputi alat berat dan juga kendaraan. Mungkin kawan-kawan bingung, apa itu traksi? Baik, di sini saya mencoba menyampaikan terkait masalah kepemimpinan. Video ini kami buat sebagai dasar untuk PLDB 2, tugas PLDB 2, yang mana akan dilaksanakan di LPP Jogja. Pertama, apa itu kepemimpinan? Nah, sebelum kita bicara definisi dari kepemimpinan, mungkin rekan-rekan pernah ya mungkin sering sih kita alami saat kita bepergian jauh, kita naik mobil nih atau naik bus. Kita naik lalu kita pasrah dengan si supir busnya. Kemana bis, seperti apa lajunya bis, segala macam kita pasrahkan sama supirnya. Nah, di sini tujuan utama bus adalah sesuai dengan tujuan utama kemana kita mau pergi. Misal nih, saya dari Lampung memudik ke Jogja, maka saya naik bus. Saya nggak perlu sebut nama, nanti tidak dipikir endorse. Jadi saya naik bus, lalu saya pasrahkan semuanya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Saya naik bus dan akan dikendari oleh si sopir bus itu sendiri. Nah, supir bus itu sendiri akhirnya dia mengendarai dengan mungkin standar SOP-nya beliau. Sebelum mereka melakukan perjalanan, yang pertama yang dilakukan oleh sopir bus dan juga tim atau gurunya adalah meriksa kondisi kendaraannya, bannya, kemudinya, spionnya, engine-nya, oli engine-nya, dan segala macamnya. Setelah semuanya dianggap berfungsi dengan baik, maka mereka nyuruh untuk penumpangnya segera memasuki. Dan mereka pun juga nggak bertele-tele ya menyuruh penumpang masuk. Pokoknya harus segera masuk. Kenapa? Karena harus waktu, tidak boleh molor atau on time. Kenapa? Karena mereka ditarget. Jadi mereka ditarget bagaimana membawa penumpang ini sesuai dengan waktu yang ditentukan berangkatnya dan sampai di tujuan dengan insya Allah dengan sesuai dengan yang ditentukan. Nah, tentunya semua bertahap. Dari berangkatnya dulu harus on time. Maka setelah penumpang itu masuk, mereka si sopir bus itu mengendari mobilnya, mengendari busnya, maka berjalanlah si bus itu sendiri menuju tempat yang telah ditentukan dengan standar SOP yang ada. Yang pertama cek dulu kendaraannya. Yang kedua, dia mengendarai sesuai dengan caranya, kecepatan juga ada batas maksimum, dan juga bagaimana mereka memastikan agar kendaraan bisa berjalan dengan waktu yang sesuai atau on time. Nah, itu adalah deskripsi atau hanya hal kecil terkait masalah kepemimpinan. Lalu mengenai pengertian dari kepemimpinan itu sendiri apa, rekan-rekan? Pasti rekan-rekan sudah pada tahu, hanya mungkin dengan deskripsi yang berbeda-beda. Di sini saya coba akan menyampaikan deskripsi atau definisi dari kepemimpinan itu sendiri dengan materi yang kami dapatkan saat PLDP 2, materi offline atau pre-learning yang disampaikan oleh LPP Jogja. Yaitu definisi dari kepemimpinan adalah hubungan di mana satu orang mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain untuk mencapai tujuan. Sama tadi yang dilakukan oleh supir bus itu sendiri. Dia mempengaruhi bagaimana penumpangnya bisa masuk sesuai dengan waktunya, dan dia mengendari mobilnya sesuai dengan style dia, sesuai dengan SOP-nya untuk mencapai tujuannya. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, atau mempengaruhi orang. Ya, membimbing, mengarahkan, atau mempengaruhi orang. Itu tadi hanyalah skup kecil dari suatu kejadian yang sering kita alami, yaitu naik bus. Lalu di perusahaan kita, pastinya kita sebagai seorang pemimpin harus paham apa tujuan dari perusahaan itu sendiri dan bagaimana kita cara meraih tujuan, visi, misi dari perusahaan itu sendiri. Nah, mungkin untuk materi yang lebih detail lagi terkait dengan masalah organisasi tersebut, nanti akan kita bahas pada materi yang lainnya terkait manajemen fungsional dan juga manajemen bisnis. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi pengingat dari kita agar kita bisa menjalankan fungsi kepemimpinan itu dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.